Shalom, jumpa lagi dengan Sabda Setia, Renungan Harian GKJ Salatiga pada hari Rabu 19 Februari 2025. Sabda Setia hari ini bertemakan kasih itu sabar. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala sejenak, kita mohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Kami membuka hati kami ya Tuhan saat ini untuk kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kehidupan kami semakin bertumbuh seturut kehendak Tuhan. Kehidupan yang terus memuliakan Tuhan dan boleh mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang baik dan setia. Amin. Kasih itu sabar didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Ada seorang yang suatu kali mengeluh, "Duh, kok susah banget ya ngadepi orang itu. Orangnya sulit banget. Sikapnya, kata-katanya selalu membakar hati. Memancing emosi dan rasanya bikin saya ingin marah." Pernahkah saudara juga berada dalam situasi yang seperti itu? Kalau pernah, berarti saat itu kasih dan kesabaran kita sedang diuji. Kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus berkata bahwa kasih itu sabar. Jemaat Korintus adalah jemaat yang majemuk. Ada banyak perbedaan ada di antara jemaat Korintus tersebut. Dan perbedaan itu juga bisa memancing rasa marah dan emosi. Dan bisa berujung pada perpecahan. Namun sebagai jemaat Tuhan yang telah menerima kasih Kristus, seharusnya lah mereka mempraktekkan kasih dengan sikap sabar. Semakin besar kasih itu, maka kesabaran juga menjadi semakin besar. Begitu juga bagi kita, saudara-saudara. Kasih itu sabar. Namun sabar belum tentu kasih. Ada orang yang bisa bersabar dengan menahan diri untuk tidak marah dan tidak emosi. Misalnya ketika berhadapan dengan atasannya. Apakah sabar itu karena kasih? Belum tentu. Bisa jadi ia bersabar karena takut pada atasan atau malu pada orang lain. Ada orang tua ketika di depan banyak orang bisa bersabar ketika menghadapi anaknya yang nakal. Tetapi begitu di rumah, kemarahan terhadap anaknya meledak. Jadi apakah sabar itu karena kasih atau sekedar pencitraan? Kasih itu sabar. Kesabaran itu harus tumbuh dari kasih, bukan karena keterpaksaan atau pencitraan. Namun tidak dapat dipungkiri saudara-saudara, ada orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang terdekat kita yang kadang-kadang itu menguras kesabaran kita. Nah, jika kita diperhadapkan pada situasi semacam itu, mari kita memohon kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk terlebih dahulu mengasihi mereka. Dengan mengasihi, pasti
kita mampu bersabar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersabar. Bersabar bukan karena keterpaksaan atau sebuah pencitraan, tapi karena dorongan kasih yang besar. Kami tahu Tuhan, bahwa hal ini juga tidak mudah. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kami, supaya kami memiliki kasih yang besar bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga ketika hati kami terpancing emosi, kami rasanya ingin marah, dengan kasih itu kami dimampukan untuk bisa bersabar. Sehingga sikap, kata-kata, tindakan kami bijaksana dan mampu mendatangkan kedamaian. Amin. Demikian saudara-saudara, Sabda Setia hari ini. Selamat beraktivitas, semoga hari kita indah. Tuhan memberkati.